Halo sahabat AK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Nah, di video ini kita akan membahas tentang laba per saham dan aktivitas yang dihentikan dalam proses atau dalam satu periode akuntansi. Referensi yang kita gunakan adalah masih dalam buku Keisho, Wagen, dan Warfare. Nah, seperti apa dia? Untuk mencari laba per saham. Nah, laba per saham ini adalah seperti berapa sih muatan laba dalam satu lembar saham yang mungkin nanti teman-teman miliki dalam sebuah perusahaan. Nah, rumusnya ini adalah laba neto dikurang dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, laba per saham ini adalah sebuah indikator bisnis yang penting sehingga harus dihitung dan setiap pemilik saham wajib tahu karena ini terkait dengan nominal yang akan mereka dapatkan di setiap akhir tahun atau di setiap pembagian saham. Kemudian yang kedua adalah untuk mengukur jumlah uang yang akan dihasilkan oleh setiap saham biasa. Dan yang ketiga adalah laporan ini atau perhitungan dari laba per saham harus diungkapkan pada laporan laba rugi. Ini nanti teman-teman cek kalau misalnya teman-teman membeli saham di salah satu perusahaan bursa efek. Nah, ini harus teman-teman cek ada nggak ditampilkan laba per sahamnya. Nah, ini sebuah ilustrasi teman-teman. Pada tahun 2010, Hill Corporation melaporkan memperoleh laba neto sebesar 1 juta dolar. Perusahaan juga mengumumkan dan membayar dividen preferen sebesar 250.000 dolar. Selama tahun 2010, Halls memiliki rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu sebanyak 190 lembar. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah laba per saham Halls untuk tahun 2010. Nah, seperti rumus yang ditampilkan di layar, bahwa laba neto dikurang dengan dividen saham preferen. Di sini kita ketahui laba neto yang diperoleh itu 1 juta. Artinya dikurang dengan saham preferen sebesar 250.000 dolar, kemudian dibagi dengan rata-rata saham tertimbang, yaitu 190.000 lembar. Mari kita lihat hasilnya. Dan hasilnya adalah sebesar 3,95 dolar per saham. Nah, ini artinya keuntungan yang akan diperoleh dari setiap saham yang teman-teman miliki adalah sebesar 3,95 dolar per saham. Nah, kalau kita kalikan dalam bentuk rupiah, sekitar kalau kita hitung sebesar 14 ribuan berarti hampir 50 ribu lebih. Nah, segmen yang kedua yaitu terkait dengan operasi yang dihentikan. Nah, biasanya ini adalah komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan yang dimiliki kemudian untuk dijual kembali. Nah, biasanya operasi yang dihentikan ini adalah lini dari bisnis utama dari siklus bisnis perusahaan. Kemudian juga merupakan dari bagian rencana tunggal yang dikoordinasikan bersama untuk melepaskan lini bisnis utama tersebut. Dan bisa jadi dia adalah entitas anak yang diakuisisi secara eksklusif dengan niat untuk dijual kembali. Jadi kemudian maksudnya kita akuisisi sebuah perusahaan, kemudian dengan niat untuk dijual kembali. Nah, dalam proses yang
operasi yang dihentikan ini, perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Biasanya mengalami keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Dan yang kedua, hasil operasi dari komponen yang telah atau akan dilepas secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Nah, ini maksudnya ketika teman-teman punya unit yang berbeda dalam satu perusahaan, nah yang ingin dilepas itu dipisahkan dari unit-unit yang lain. Kemudian yang ketiga, dampak operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori yang terpisah. Nah, ini ada ilustrasinya dari multiplex product. Ini perusahaan yang sangat terdiversifikasi, artinya banyak sekali pembedaan produknya. Perusahaan ini memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Nah, ini divisi elektronik ini salah satu divisi yang ada dalam multiplex products. Selama tahun berjalan, divisi elektronik ini mengalami kerugian sebesar $300.000 setelah dikurangi pajak. Nah, Multiflex kemudian menjual divisi dari elektronik ini pada akhir tahun dengan kerugian yang meningkat sebesar $500.000 setelah dikurangi pajak. Nah, laba dari operasi itu sebesar $20 juta. Kemudian atas operasi yang dihentikan ini dikurang menjadi pengurang. Yang pertama sebesar 300.000, kemudian dari hasil menjual kembali yang masih rugi itu sebesar 500.000. Nah, dilakukan pengurangan total 800.000, kemudian dikurang 20 juta dikurang dengan 800.000. Artinya laba deto yang dimiliki oleh multiple product adalah senilai 19.200.000. Demikian penjelasan saya mengenai perhitungan laba per saham dan operasi yang dihentikan. Jika ada pertanyaan, langsung di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.